Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas diatom, The Amazing of Phytoplankton. Ini merupakan mata kuliah planktonologi. Kita akan membahas kali ini tentang diatom, ciptaan Allah yang luar biasa. Bentuknya yang sangat kecil, tetapi kemudian peranannya yang sangat besar yang ada di bumi ini. Oke, diatom itu adalah kelompok phytoplankton yang mempunyai bentuk simetris, baik simetris bilateral maupun simetris radial. Ini terdiri dari cangkang Hepiteka dan Hipoteka. Biasanya cangkang terbuat dari silika. Di dunia ini kita temukan sekitar 16.000 spesies diatom, dan itu dikelompokkan lebih dari 200 genera. Diatom itu uniselular, tapi dia hidup soliter atau hidup berkelompok. Ya, itu bentuknya yang bervariasi. Kita bisa temukan diatom dalam bentuk tabung, misalnya pita, misalnya kipas, zigzag, atau bintang. Ada diatom yang saling berkaitan antara satu sel dengan sel yang lain dan itu memanjang. Ya, ukurannya itu 2-200 mikrometer. Beberapa contoh dari diatom yang sangat cantik sekali dan unik ini adalah Saroneis, ya, bentuknya yang memanjang dengan pergerakan yang sangat lambat sekali. Kita bisa temukan jenis ini di beberapa perairan umum, ya, estuari juga ada, sungai-sungai, dan beberapa daerah-daerah pantai. Biasanya banyak pada daerah-daerah dengan vegetasi yang banyak. Diatom itu dapat ditemukan di berbagai habitat yang ada di bumi ini, mulai dari air tawar, estuari, sampai laut. Beberapa daerah lembab juga kita bisa dapatkan diatom. Ini adalah bentuk dari diatom yang populasi menyatu dengan chlorophyta, beberapa jenis phytoplankton lainnya dalam satu koloni. Diatom itu berdasarkan tempat melekatnya kita bagi atas 5. Yang pertama epifit, yaitu diatom yang melekat pada tumbuhan lainnya. Kemudian epizoik, ya, itu diatom yang melekat pada bagian tubuh dari hewan-hewan yang ada, dari ikan. Kemudian ada epipelik, itu adalah kelompok diatom yang menempel pada lumpur atau dasar perairan. Ada epilitik. Epilitik itu adalah kelompok diatom yang melekat pada batu-batuan, biasanya ada pada pinggir-pinggir pantai atau daerah sungai. Kemudian yang kelima adalah epipsamik. Ini kelompok diatom yang melekat pada butiran-butiran pasir di pasir-pasir pinggir pantai misalnya. Ini adalah gambar dari diatom yang melekat pada tumbuhan yang lain. Beberapa diatom itu melekat baik soliter maupun berkoloni. Diatom melekat di substrat pasir, ya, yang sangat halus sekali. Ini penit diatom. Ada beberapa jenis navicula misalnya itu melekat pada beberapa tumbuhan lain misalnya. Ini adalah populasi navicula dengan beberapa spesies phytoplankton lainnya. Berdasarkan bentuknya, kita bisa membagi diatom itu 2, ya, sentrik diatom dan penit diatom. Sentrik diatom itu mempunyai ciri yang bentuknya itu bervariasi dan bundar, ya. Kemudian dia simetris radial. Kemudian diskoid kloroplas, rem tidak ditemukan. Kemudian coraknya teratur secara radial. Ini adalah
beberapa contoh-contoh dari sentrik diatom yang kelihatan sangat indah sekali, ya. Mulai dari titik sentral di coraknya ke daerah samping akan kelihatan. Biasanya juga beberapa sentrik diatom ini mempunyai sel-sel yang saling berhubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ini adalah penit diatom. Penit diatom itu punya bentuk yang memanjang, kemudian bilateral simetri, kemudian elongated chloroplast, kemudian memang tampak ada ray kelihatan di sana memang, ya. Kemudian yang kelima itu penetration. Ini adalah gambar beberapa dari penit diatom yang kelihatan, ya. Beberapa spesies kelihatan di sana. Ini adalah koloni dari beberapa spesies dari diatom. Ini adalah contoh dari beberapa spesies diatom yang memanjang, baik dalam bentuk koloni maupun soliter, ya, dia akan bergerak bebas di perairan. Pigmen utama dari diatom ini ada klorofil A dan C, ya. Kemudian ada beta karotin, ya, ada fukosantin, ada diatosantin, kemudian ada diadinosantin. Memang ini adalah klorofil membantu fitoplankton untuk melakukan proses fotosintetik dengan baik. Kita bisa melihat beberapa contoh dari klorofil yang ada di dalam diatom itu sendiri. Dari warna yang berbeda, ya, kelihatan. Klasifikasi diatom yang kita lihat, diatom ini masuk dalam phylum Heterochondra kita, ya. Kemudian dia umumnya yang paling banyak kita temukan adalah kelas Bacillariaceae. Ada dua yang umum, ya, Ordo Centrales dan Ordo Penales. Kemudian bagaimana pola reproduksi dari diatom itu sendiri? Ada dua cara yang dilakukan untuk melakukan proses reproduksi. Yang pertama itu reproduksi vegetatif, dan yang kedua adalah reproduksi generatif. Ini adalah video dari bagaimana diatom itu melakukan pola reproduksi vegetatif. Ya, dari sel diatom ada dua, ada hipoteka, ada hipoteka. Kemudian ini hipoteka dan hipoteka akan memisah, ya. Hipoteka baru itu akan terbentuk di epiteka lama, dan epiteka lama kemudian akan terbentuk hipoteka baru. Kalau yang kedua itu penyatuan sel jantan dan sel betina dan menyatu untuk membentuk sel yang baru. Struktur sel dari diatom itu umumnya ada 3 bagian besar. Yang pertama ada dinding sel di sana, kemudian ada protoplasma, dan kemudian organel-organel lain yang dalam sel. Seperti halnya sel umum, itu sel diatom itu mempunyai kelompok sel yang benang lengkap, karena banyak proses-proses yang akan terjadi untuk melakukan proses fotosintetik umumnya. Ini adalah morfologi dan anatomi dari diatom. Ya, sana ada beberapa bagian seperti crown, kemudian ada tempat dari lipid yang akan disimpan, kemudian ada tubul, kemudian ada nukleus atau inti sel, kemudian ada mitokondria dan bagian-bagian sel lainnya yang umum. Karena satu sel dari diatom sebenarnya adalah lengkap seperti sel utuh yang melakukan kegiatan-kegiatan metabolik sendiri. Dinding diatom itu sendiri terbuat dari silika, ya, bentuknya seperti gelas dan memang transparan, ya. Ada beberapa organel untuk menyimpan di dalam dinding sel itu, ada beberapa organel untuk menyimpan udara atau minyak untuk membuat dia tetap buoyansitasnya tinggi. Kemudian ini adalah gambar dari mikroskop elektron yang melihat atau memberikan gambaran tentang sel-sel dari diatom itu sendiri, baik dinding sel maupun inti sel. Dari gambar ini kelihatan bahwa corak dari diatom itu terlihat berbeda, dan corak ini akan memberikan gambaran tentang spesies-spesies diatom itu sendiri. Setiap corak diatom itu memberikan gambaran spesies yang berbeda, karena ini akan menggambarkan bahwa diatom itu memang mempunyai keunikan tersendiri.
Diatom itu memiliki warna struktur yang berbeda, ya, struktur nanofotonik mereka itu akan kelihatan di sana. Itu mendorong mereka untuk digambarkan sebagai permata lautan karena keindahan yang ada, ya. Diatom itu adalah organisme terkecil dengan bentuk yang sangat-sangat sempurna. Kelihatan memang sangat unik. Ini adalah gambaran diatom di bawah mikroskop elektron dengan bentuk yang beraneka ragam. Ya, akan kelihatan bahwa baik itu yang bundar maupun yang panjang atau yang melebar atau yang segitiga itu kelihatan sangat unik sekali, sangat panjang, sangat cantik sekali. Beberapa gambar dilukiskan dengan pemberian warna yang indah sekali. Ya. Diatom merupakan organisme yang ukurannya sangat kecil dengan bentuk yang sempurna, namun fungsinya luar biasa. Ini adalah corak yang dikumpulkan oleh beberapa saintis untuk memberikan gambaran bahwa diatom itu adalah organisme terkecil dan sangat-sangat indah. Oke, pada kondisi nutrien melimpah, beberapa daerah itu dengan sinar matahari yang cukup itu akan memicu pertumbuhan fitoplankton dengan sangat cepat. Karena diatom itu dalam setiap 24 jam itu akan terjadi pembelahan ganda dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Bayangkan akan menjadi dari 1000 menjadi 2000 dan menjadi 4000 dan seterusnya. Beberapa perairan kelihatan bahwa ketika terjadi peningkatan nutrien itu akan terjadi peningkatan populasi dari diatom. Blooming diatom itu berbeda dengan blooming dinoflagellata. Blooming diatom itu berwarna hijau biasanya karena memang hanya sedikit daerah-daerah yang terjadi blooming tentang diatom ini sendiri. Biasanya blooming diatom itu dipacu dengan peningkatan nutrien atau unsur hara yang sangat banyak yang ada pada daerah-daerah pinggir pantai. Oke, penyebaran diatom. Diatom itu menyebar sangat luas sekali. Hampir seluruh perairan ketika ada cahaya kita bisa temukan diatom di sana. Beberapa daerah baik itu perairan tawar, perairan laut, atau perairan estuari, maupun daerah-daerah lembab kita bisa temukan diatom. Diatom itu adalah salah satu komponen dominan dalam fitoplankton. Karena pada daerah pesisir yang kaya nutrisi, itu akan terjadi peningkatan-peningkatan dari diatom, khususnya Basilario pisces itu sangat baik sekali. Diatom itu terjadi memang sangat lambat. Biasanya diatom itu bergerak pasif karena dia akan digerakkan oleh arus. Diatom hanya mempunyai beberapa alat gerak semacam silia, tetapi kemudian tidak aktif untuk melakukan gerakan. Ya, namun beberapa gamet diatom itu akan kelihatan sangat cepat sekali karena dia memiliki flaget untuk bergerak dan memungkinkan gerakan aktif ini kelihatan di bawah mikroskop itu begitu gesit. Ini adalah gambaran dari pergerakan beberapa planet diatom. Ya, beberapa memang sangat lambat, tapi beberapa juga terlihat sedikit lebih cepat. Manfaat diatom itu luar biasa. Organisme yang unik ini, organisme yang kecil ini, itu mempunyai fungsi yang luar biasa sekali. Yang pertama, dia sebagai sumber makanan, karena dia merupakan dasar dari rantai makanan. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan proses fotosintetik, menghasilkan oksigen, menyerap CO2, sehingga itu akan difungsikan sebagai sumber oksigen bagi bumi kita. 50% lebih itu diatom menghasilkan oksigen di sana. Endapan diatom itu ada fosil. Endapan diatom ini itu banyak digunakan
digunakan sebagai penyaring misalnya, sebagai pembersih misalnya, atau beberapa digunakan sebagai cat. Inilah yang disebut dengan manfaat yang luar biasa dari diatom itu sendiri. Diatom itu sumber oksigen, karena dia memproduksi oksigen dalam setiap proses-proses fotosintetik. Diatom akan melakukan proses fotosintetik dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua organisme yang ada di lautan. Itulah fungsi utama dari diatom, karena dia merupakan fitoplankton yang terus melakukan fotosintetik di lautan dan itu menghasilkan oksigen dan menyerap CO2. Kemudian ingat bahwa bumi kita mempunyai pasokan minyak yang luar biasa karena ada lapisan-lapisan tersendiri yang ada di bumi ini. Itu di bawah sana itu adalah banyak fosil-fosil, tumpukan-tumpukan dari organisme yang sudah lama, dan juga di sana ada diatom, sehingga ini akan menghasilkan minyak bumi. Dari proses-proses alam yang terjadi, akan kelihatan bahwa terjadi pelapisan-pelapisan minyak yang ada di dalam lapisan bumi kita. Dan lapisan ini yang akan membentuk kantung-kantung minyak, dan itu akan bisa dideteksi oleh kita sebagai cadangan-cadangan minyak bumi. Lapisan-lapisan bumi yang ada itu memberikan tempat atau ruang-ruang bagi minyak-minyak ini ada di dalam. Kita bisa mendeteksi ya kantung-kantung minyak ini, dan kemudian dengan peralatan yang cukup baik kita bisa mengambil minyak ini dari dalam bumi kita. Minyak inilah yang digunakan sampai saat ini oleh manusia sebagai bahan dasar minyak bumi yang ada. Terima kasih.